Pemirsa, beberapa anggota komunitas pejuang jalanan atau Laskar Putih KPJ Harimau Blambangan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi. Anggota komunitas pejuang jalanan berjubel di depan ruang sidang Garuda, lantaran pembatasan jumlah pengunjung sidang. Anggota komunitas pejuang jalanan Laskar Putih Harimau Blambangan memberikan support kepada Yunus Wahyudi untuk menjalani sidang lanjutan kasus penyebaran berita hoaks COVID-19. Anggota KPJ berharap Ketua LSM Harimau Blambangan, Yunus Wahyudi, bisa dibebaskan dari jeratan hukum. Sementara itu Yudi dari KPJ Laskar Putih Surabaya dalam kedatangannya ke Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan dukungan kepada Yunus. Sukses. Siap. Intinya pelapor datang dan dikabulkan. Karena apa? Pertama, eksepsi itu bunyinya apa? Kita sidang secara virtual itu tidak enjoy, tidak asik. Karena apa? Pak Yunus sendiri suaranya tidak jelas. Sedangkan yang lainnya suaranya jelas semua. Kalau saya sedikit menambahi untuk harapan kita semua, bahwasanya kita akan meminta sidang itu secara langsung. Jadi kita tidak sudah usah secara virtual seperti ini, karena tidak ada kesinkronan dari segi sound system atau gimana pun, kita sudah nggak enjoy di dalamnya gitu. Jadi yang kita harapkan secepatnya bacaan eksepsi kemarin itu tadi itu diterima dan secepatnya ditanggapi. Saya itu heran ya, mulai pertama saya ikuti sidang itu, dari audiovisual yang dihadirkan di sini, pasti apa namanya itu, Selalu ada polsek kendala. gini itu ada kendala, sampai sekarang ada kendala. Ada apa? What happened today? Nah, gitu kan. Jadi kita mengharap mudah-mudahan eksepsi ini dikabulkan oleh majelis hakim. Biarlah peradilan hukum di Banyuwangi berjalan semestinya tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, mungkin hanya itu dari KPJ Laskar Putih mewakili teman-teman. Muhammad Sugiono bersama tim pengacara Yunus Wahyudi mengatakan, ya, faktanya walaupun beliau ini tidak pakai masker, seluruh masyarakat Banyuwangi pakai masker ya. Kemudian masalah timbulnya keonaran di Banyuwangi, kami anggap bahwa Yunus ini hanya sebagai tumbal kebijakan. Saya tegaskan di sini sebagai tumbal kebijakan carut marutnya penanganan COVID-19 di Banyuwangi. Betul. Dasar ini yang kita merujuk pada kejadian di Pondok Blok Agung Banyuwangi, di mana ada santri 622 itu terjadi pada tanggal 1 ya, bulan 5 ya, 2000 ya, September ya. Iya. Itu 1 minggu kemudian 622 santri itu dinyatakan sehat. Jadi inilah menimbulkan kepanikan masyarakat. Jadi yang seharusnya dihukum itu Bupati Ana sama Dr. Riu. Betul. Jelas salah. Tidak ada kaitannya saudara Yunus atau terdakwa itu di situ. Kenapa? Karena Yunus itu dimintai pendapat oleh beberapa wartawan. Dia kan tahu wartawan itu kalau Yunus itu bukan ahli kesehatan. Jadi dia itu sudah menjawab sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ya, seharusnya yang dipidanakan itu bukan Yunusnya, orang yang menyebarkan berita itu. Betul. Seharusnya gitu. Merdeka! Muhammad Yunus Wahyudi menyampaikan, Hari ini saya bangga dengan kuasa hukum saya, pengacara saya, karena sudah dibacakan semua pembelaan kepada saya, walaupun tidak full ya kan. Ada beberapa yang tidak dibacakan atau mungkin lalai, terutama kepada si pelapor ya. Saya tekankan si pelapor ini tidak ada kaitannya dengan saya karena tidak kenal dengan saya. Dia juga bukan aktivis COVID atau relawan COVID yang seperti dibicarakan penyidik. Ternyata setelah kita selidiki bahwa si pelapor Bambang ini ternyata penjual durian. Jadi tidak kaitannya dengan video saya. Video saya yang sudah saya bicarakan bahwa jelas sesuai dengan pembelaan tadi yang dibacakan bahwa tentang adanya COVID yang ada di Blok Agung. Saya mengakui adanya COVID, tetapi yang saya maksud di sini dan tadi dibacakan oleh pengacara-pengacara kita bahwa kejadiannya ada di Blok Agung. Itu yang tidak benar. Karena apa? Dalam waktu 7 hari atau 1 minggu ini tiba-tiba ada 622 orang yang di-COVID-kan. Padahal COVID-nya juga tidak sama, masa langsung serentak segitu kan, tidak berganti-ganti. Tetapi mengapa dalam waktu seminggu COVID yang ada di Blok Agung itu hilang? Ini ada kepentingan apa? Disitulah, karena saya juga alumni Blok Agung, saya mondok di sana, 5 bersaudara saya mondok di sana, bapak saya mondok di sana. Ini bentuk dari karomah daripada Romo Yai Syafaat. Saya mengungkap saya tidak terima, walaupun saya menjadi korban ya.
Karena apa? Blok Agung tidak mau dijadikan isu politik kepentingan pribadi seseorang, terutama Bupati Anas atau orang-orang yang saat ini diperiksa oleh Mabes Polri perintah kepada Polda tentang dana Covid yang ada di Banyuwangi. Jadi sudah diperiksa, saya sudah tahu Pak Kadir, ada Dr. Rio, ada Kepala Rumah Sakit Blambangan, ada Kepala Rumah Sakit Gendeng, ada nanti juga saya berharap Bupati ini sebagai otak daripada dana Covid yang ada di Banyuwangi tentang APBD yang 100 lebih miliar ini atau dana dari pusat yang tidak jelas sampai sekarang. Pak Jokowi juga sudah bilang bahwa jangan pernah memainkan dana Covid yang untuk rakyat. Saya gigit sendiri nanti. Saya tetap menjadi aktivis walaupun saya sudah dikorbankan masuk penjara ini. Saya ikhlas, saya tidak dendam, saya tidak akan membalas. Saya ikhlas, biarlah Tuhan sendiri yang mengadili dalam kehidupan ini dan dalam orang-orang yang korupsi ada di Banyuwangi. Terima kasih. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.